Selamat malam semuanya di edisi Hari Pahlawan ini 10 November 2022 saya akan membahas salah satu saham properti ya, yaitu SSIA yang mana di kuartal keduanya dia udah rilis laporan keuangan itu berbalik atau turn around yang sebelumnya, jadi dari perusahaan rugi jadi positif ya, sangat positif bahkan. Dimana kalau kita lihat revenue atau net profit di 2021 itu minus 200 miliar ya totalnya, minus 200 miliar secara tahunan. Dan di kuartal kedua SEIA sampai kuartal kedua dia udah rilis bahwa pendapatannya itu sudah naik jadi 79 miliar. 79 miliar, di mana sebelumnya di kuartal kedua itu mereka minus 190 miliar. Nah, ini kok bisa ya perusahaan yang secara setahun udah terus 40,91% ini turn around atau berbalik arah menjadi positif. Apa alasan-alasannya dan apakah oke perusahaan ini? Kita usut lebih detail, sedikit lebih detail di analisa fundamental SSIA Surya Investa Internusa. Check this out. Oke. Kita historical terlebih dahulu lah seperti biasa. SSIA didirikan, termasuk perusahaan lama ya. Perusahaan lama umurnya didirikan di 15 Juni 1971. Terus ruang lingkup usaha ya, itu bidang industri, perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, dan jasa, termasuk mendirikan perusahaan di bidang industri, bahan bangunan, real estate, kawasan industri, dan pengelolaan gedung. Tuh. Oke, jumlah rata-rata karyawan perusahaan dan entitas anak adalah 2441 itu di perusahaan, dan di entitas anak itu 2419. Udah banget ya. Sorry. Karyawannya tuh di 2022, sekarang itu di 2441, sebelumnya tuh 2419 tuh di akhir 2021. Itu entitas anaknya banyak banget nih. Entitas anaknya banyak banget. Itu ya sekilas dari si SSIA. Ya, sekilas dari SSIA, kita langsung ke intinya saja ya. SSIA ini seperti apa? Dari asetnya, ini udah dalam laporan keuangan dalam rupiah ya. Asetnya sendiri mengalami kenaikan yang signifikan ya, naiknya 500 miliar dengan juta miliar triliun 8,2 T ya sebelumnya. Jadi 8,2 di akhir tahun 2021 tuh 7,7 T. Naik 500 miliar, which is good. Kenaikan paling besar itu ada di kasnya ini. Kasnya naiknya lumayan signifikan ya. Dimana sebelumnya itu ada di 782 miliar, sekarang jadi 1,1. Naiknya signifikan. Terus tagihan bruto kepada pemberi kerja ini juga naik ya, sebelumnya 600 miliar, ini udah 965. Signifikan juga sih. Ini beberapa hal yang naiknya signifikan. Persediaan masih di angka 500 dan ini cenderung turun. Ini kita cek dulu ya. Dari persediaan deh. Kita dari persediaan di note nomor 9. Kalau kita cek di SSIA sendiri, ini dibagi menjadi beberapa ya. Ada tanah siap jual, tanah sedang dikembangkan, real estate sedang dikembangkan, sama perlengkapan operasional hotel dan lain-lain. So far yang siap jual nih mengalami penurunan, tanah yang sedang dikembangkan ini juga so far turun dikit lah ya. Real estate dia naik, perlengkapan hotel nih juga naik dikit. So far tidak ada kenaikan, penurunannya masih tahap wajar sih kalau saya melihat ya. At least kalau tanah siap jual ini bisa terjual ya, tambah 200 miliar, 226 miliar. Itu dari inventory atau dari persediaannya. Lanjut ke kasnya. Kasnya ini susunannya seperti apa ya?
bagi yang sering menonton channel ini, dimana saya sukanya itu kasnya itu dalam bentuk di rekening itu 40% lah. Sisanya lebih baik dalam bentuk mata uang dolar atau dalam bentuk deposito. Itu hal yang lebih oke lah ya. Biar apa? Biar kasnya ini tidak terlalu mengembang hanya di rekening aja dalam bentuk rupiah. Dan kondisi dolar sekarang kan lagi kuat-kuatnya. Nah, ini kondisinya 1,1 dia di deposito itu, nah ini deposito berjangka ini ada. Deposito berjangka ini totalnya ada 600 miliar, 659. Rekening bank itu ada di 487 miliar, which is good. 60% dalam bentuk deposito, oke lah untuk perusahaan ini lah. Ini dalam bentuk kas di rupiahnya, ini hanya 1 miliar dalam bentuk rupiah, sisanya mata uang asing. Ini dalam bentuk kasnya. Nah, ini di total-total nih rekening banknya. Yang tadi ya, yang total rekening bank ini 400 miliar. 400 miliar kalau di total-total ini. Paling banyak itu tetap di rupiah ya, totalnya 463. Sisanya 19 miliar itu dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura hanya hanya 3 miliar ya. Awar tidak ada yang menarik di sini. Cuman dia udah oke di sini ya. Oke-nya di sini dia depositonya udah berapa persen nih? Kalau kita hitung 659 dibagi 1148. Nah, ini udah 57% ya, which is good lah. Tidak ada terlalu banyak uang di rekening bank dan kas ya. Itu hal yang perlu kita apresiasi. Nah, kalau kita cek depositonya, ini tingkat bunga jangka waktu deposito berjangka. Ini ada di rupiah, ya semuanya ada di rupiah ya. Tenor 1-3 bulan, terus bunganya itu 1,9 sampai 3,5%. Ya nggak apa-apa lah, meskipun dalam bentuk rupiah ya, tapi which is good lah ya daripada diem di rekening aja sih. Paling banyak ada di Bank Permata ya dengan total 339 miliar. Disusul yang kedua OCBC NISP ini ada 225 miliar. Itu ya totalnya. Dari segi sini ini termasuk hal yang oke lah, positif lah menurut saya untuk perusahaan. Kasnya oke. Lalu lanjut ke liabilitasnya, hutangnya. Hutangnya mengalami kenaikan 300 miliar. Sebelumnya 3,7 T jadi 4 T. Jangka pendeknya ini naik juga ya, naik 300 miliar ya. Ini ada bank ya, hutang di bank ini lumayan gede ya. 299 miliar. Atau ya kita bulatin aja lah 300 miliar. Terus lalu ada lagi enggak? Panjang hijau tempo dalam waktu ini bank ini juga ada 87, berarti 387. Ya, 387 totalnya. Utang yang berbunga di jangka pendek 387. At least 387 ini ditutup pakai kas doang ini udah cukup nih. Karena cashnya kan 1,1. Jadi masih menurut saya masih oke lah, masih aman lah. Dengan ibaratnya 1,1 dikurangi 1100 deh. Sorry. 1100 dikurangi 370. Nah, masih ada 700 miliar lah. 700 miliar. Nah, ini hutang jangka panjangnya ini yang bank nih, yang enggak PR yaitu 1 triliun 150 juta. Ini lumayan besar banget nih. Nah, ini kita cek. Kalau hanya berdasarkan itu, kasnya ini terlalu mepet. Jujur aja terlalu mepet. Jadi bisa dikatakan aman, enggak juga. Tapi dibilang jelek, ya jauh dari kata jelek, masih oke. Jadi sedang-sedang aja lah menurut saya. So-so lah. Untuk SSIA. Nah, kita cek dulu nih, hutang jangka pendeknya ini apa aja dan bunganya berapa ya. Pinjaman bank jangka pendeknya kita cek. Sorry. Pencet. Hutang jangka pendeknya kita cek dulu berapa.
Nah, ini ada hanya 3 ya, pada Mayapada, BCA, dan BNI. Pada Mayapada ini suku bunganya 8%, tenornya itu di Juli 2023. Oh, ini jaminannya itu kontrak dengan CCI dengan total 307 miliar ya. Utangnya 200 miliar. Terus kok suku bunga 8%, berarti 16 ya. Bayar bunga doang 16 miliar. Berarti total pembayaran tuh 216 miliar. Nah, ini kontrak dengan CCA ini 307, berarti masih ada tinggal kita kurangi aja, 307 kurangi 216. Masih ada 91% lah ya. 91 juta, sorry. Masih ada 91 juta dari total kontrak ini. Dengan 91 juta, kalau kita bagi dengan tenornya, ibaratnya kan uang ini, uang 200 miliar ini kan bisa menghasilkan 300 juta. 307 juta. Nah, kalau kita kurangin 300 kontrak dengan total ini net profitnya berapa dari ini? Kita hitung aja, bagi dengan 200 kali 100. Nah, ini 45%. Jadi ini which is good, masih oke. Jadi bisa dikatakan pintar lah ya perusahaan ini mengambil kesempatannya. Mereka mengutangkan 200 miliar, jaminannya kontrak 300, dan dia masih bisa cuan dan lain-lain. Nah, harusnya duit itu kepake buat yang lainnya juga, harusnya ya. Terus ada lagi hutang kepada ini ya 50 juta ya pada Bank BCA. Ini anak perusahaan. Saldo hutang kepada BCA merupakan hutang SAI. Ini Suryalaya Anindita Internasional ya. Anak perusahaan ya. Tenornya sama 8%. Jatuh temponya lebih dulu 8 Maret 2023. Lalu 15 miliar. Ini anak perusahaan juga. Ini akhir tahun ya, akhir tahun 2021. 2022, sorry. 21 Desember 2022. Ini 8%, 15 miliar totalnya. Total hutangnya. Lalu ada lagi mana ini? Pada BNI ya. Ini pinjaman entitas anak lagi 80 miliar, bunganya itu 8,7. Lalu ini ada 20 miliar, total 100 miliar. Ini 9,25. Wow, ini gede banget nih yang ini. Ini tenornya di Juni 2022. Juni 2023, tanggal 22. Nah, ini agak PR, terutama yang BNI ya. Tenornya gede banget nih, 9/4 sama 8,75. Bukan kok tenornya sih. Bunganya gede banget tuh. Itu jadi PR perusahaannya. Kalau ditanya bisa bayar, nggak bisa, kasnya banyak kok perusahaan ini gitu. Kita cek juga nih liabilitas jangka panjang di note 29 deh. Ini tadi di notes nomor berapa ini kalau yang jangka pendek. Ini 22, nah kita cari yang 29 coba. Tentang jangka panjangnya kan ini. Tentang jangka panjangnya tadi 1 triliun sendiri. Gede banget. Nah, ini 1,2. Oh, ini 1,1 ya. Tingkat bunganya itu gede, 7-9% ya. Pada Mandiri 900 miliar, BCA 297, dan CIMB 9 miliar. Nah, ini kalau kita cek ya pada Mandiri 900 itu semuanya itu entitas anak ya, yaitu Surya Cipta Swadaya sama TCP Internusa. Dengan yang Surya Cipta 500 miliar, wow, 500 miliar, 9% per tahun. Bunga tenornya sampai 23 Desember. Gede banget nih, 23 Desember. Tagihan jasa pengelolaan kawasan gede banget nih. Masih jauh 2028, ini masih 2022. Desember aja belum kelar, belum ada. Jadi masih ada 6 tahun lagi dia akan membayar hutang. Pembayarannya 8% per tahun. Gede banget nih. Jujur nih gede banget untuk si Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri. Nah, ini total pembayarannya dalam 1 tahun tuh bayar 87 juta, tahun kedua bayar 171 dan seterusnya.
Ini kalau yang mana nih? Yang Mandiri ini termasuk dihutang di 2021 gitu. Berarti nanti ini 2022 ini dia nanti bayar dalam hutang kedua. Kalau di total 2022 ini hutangnya 171. 171 ini keseluruhan ya untuk bayar hutang di Mandiri, BCA sama si EMB sama Niaga. Terus total hutangnya lagi ini tadi yang Surya Cipta udah 500 miliar. Terus TCP Internusa ini sama 500 miliar. Gila juga nih. 2026 2 tahun lebih dulu. 2 tahun lebih dulu dan ini bunganya lebih gede lagi 10%. Gila, gede banget. Gede banget nih bunga-bunganya. Ini yang BCA ya. Hotel, Surya Internusa Hotel, Surya Laya Anindita Internasional sama Siti Agung Makmur. International Hotel sendiri 152 miliar dengan bunga itu mana nih? Floating 6 bulan, bagi pembayaran pokok fasilitas ini ada periode 6 bulan. Gak ada tenornya sampai kapan ini tenornya? Penyelesaian tingkat suku bunga yang berlaku efektif. Ini kan termasuk tergantung suku bunganya ya. Oke, lanjut ke Suryalaya 118 miliar total hutangnya. Ini hutang 2011 loh, bah gila nih. Hutang udah 2011 sampai sekarang belum terbayar. Hutangnya lama banget. Ini aja juga 8% bunganya 2020 perjanjiannya. Siti Agung ini totalnya 8%, tenornya sampai 2031, gila. Ini baru-baru nih berarti, nah 2021 nih. Berarti hutang-hutang ini termasuk hutang-hutang baru nih. Ini juga yang B. Sorry, ini 2021 oleh Bintaro Trigis SA memperoleh fasilitas pinjaman bank misalnya rincian. Oh, ada 3 ya. Dapat 3. Semuanya dilakukan 2021 ya. 2021 dengan total 13,7 berarti 28,7 berarti tambah 28 200 hampir 250 lebih dikit 250 miliar dan wah gila gede banget nih, gede ini paling deket 2023 Januari dah, that's it, ini doang. Sisanya masih hutang-hutang yang masih panjang banget dengan nominal yang gede ya, 9%, 10%. Gila nih perusahaan SSIA, hutangnya gede-gede banget. Jujur ngeri untuk sektor ini ya, SSIA. Kalau perusahaan yang tidak oke dalam menghasilkan cuan laba, ini akan jadi bumerang sendiri untuk kedepannya SSIA sendiri. Itu ya. Yang jadi catatan adalah hutang jangka panjangnya masih panjang. Paling terdekat itu tadi 2026. Ini 2022 ya, anggap aja 2023 masih ada 3 tahun. Terus tadi ada 2028 sama yang terjauh itu 2031 ya. Berarti masih ada 9 tahun lagi. Harus bayar utang. Ngeri nih perusahaan. Kalau dia tidak efektif dalam menghasilkan laba, akan jadi bumerang sendiri. Gitu. Oke, ini ke laba ruginya ya. Laba ruginya penjualan salesnya sendiri atau revenue-nya ini naiknya lumayan ya. Sebelumnya 870 miliar, sekarang 1,5 T. Kalau kita hitung 870 bagi 870 kali 100, naiknya 77%, which is good, naiknya kencang, luar biasa. Kalau kita cek ya kenaikannya paling gede itu di mana? Nah ini kenaikan paling gede itu jasa konstruksi 1,1 T, hotel juga naiknya lumayan signifikan. Sewa parkir ini recurring income ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Tanah kawasan industri ini oke banget naiknya kencang, dan real estate bagus nih perusahaan. Segmen-segmen lain nih mulai perform ya. Kalau kita lihat dengan nominal revenue 1,5, recurring income-nya hanya 148 ya.
Jadi bisa dikatakan ini perusahaan masih pendapatan berulangnya masih kecil lah, 9%, 10% lah. Hanya berdasarkan recurring income. Pertanyaannya adalah di saat ini perusahaan udah nggak punya tanah ya, perusahaan terutama tanah kawasan industri, perusahaan mau ambil cuan tuh di mana kalau nggak dari sini, sewa parkir dan lain-lain. Ya ini mungkin bisa ya jasa konstruksi gitu. Cuman berkaca dari 2020 tidak ada konstruksi yang jalan sama sekali melihat pandemi, apa yang dilakukan hotel tidak ada ya, jadi hanya mengandalkan sewa parkir dan lain-lain. Ini sih. Ini harusnya masih bisa makin dikuatkan ya, makin ditingkatkan kalau tanah-tanah dan lain-lain ini makin banyak terjual. Itu sih. Jadi perusahaan tidak sebatas jual putus aja sih, jual jual apa ya, real estate atau hotel dan lain-lainnya, apartemennya aja gitu. Nah, yang menarik kenapa perusahaan ini bisa naiknya sangat signifikan adalah ada di poin di sini. Poin di penghasilan lainnya, yaitu sebelumnya hanya 24 miliar, sekarang 229 miliar. Ini gede banget. Jadi perusahaan ini aslinya tidak, untungnya tidak sampai gede banget, tapi kenaikannya yang sangat signifikan tuh ada di sini gitu. Nah, kalau kita cek penghasilan lainnya itu 229 miliar, kenaikan terbesar itu ada di poin keuntungan penjualan investasi. Nah, ini ada penjualan apa ini? Di sini kita ada penjelasannya ya di sini ya. Di sini yaitu poin dia menjual, nilai penjualannya ini sebesar 567 miliar. 562 miliar. Terus dijual-jual, keuntungan bersihnya dan lain-lain lah, inilah hanya 207 miliar. Jadi ini yang membuat perusahaan bisa surplus gila-gilaan. Dia menjual saham ini. Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Frasers Property Thailand Indonesia Pte Ltd. Sehubungan dengan penjualan seluruh saham milik perusahaan di SLP atau entitas Ventura bersama. Jadi mereka udah nggak punya ini nih. Dengan jumlah nilai penjualan 562 miliar. Gitu. Jadi jangan berharap lagi perusahaan mendapatkan income yang gede banget, karena kenaikan ini bisa jadi kenaikan hanya sementara saja oleh SSIA. Nah, kondisi sekarang baiknya seperti apa? Kondisi sekarang anggap aja ini tidak minus ya, memang Q2-nya kan dari rilisnya belum terupdate 4 dan PBV itu dia berada di 0,37. Bisa dikatakan perusahaan ini murah banget ya. Murah banget, cuman PR-nya yang membuat takut adalah, saya pribadi ya, yang membuat takut adalah hutangnya gila gede banget ya. Hutangnya gila gede banget buat beberapa tahun ke depan ya. Let's say di 2026 ya, itu menjadi titik nadirnya, titik yang paling ngerinya ya. Jadi risknya di situ, kalau saya sendiri pribadi sangatlah takut ya dengan hutang yang dimiliki banyak oleh SSIA sendiri. Cuman kalau ditanya apakah menarik, perusahaan ini menarik sih, menarik so far, hanya untuk sebatas sesaat aja sih, short term aja sih. Dan perusahaan ini sudah termasuk murah. Kalau kita lihat juga corporate action-nya, dia sering bagi dividen enggak? Dia sering bagi dividen juga kok. Jadi still good. Di poin positifnya, sisi negatifnya ya perusahaan ini hutangnya melimpah, bahkan puncaknya di tenornya 2026 sampai 2031 yang gede banget. Itu mungkin jadi risknya itu jadi hati-hati. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang kejelekan dari perusahaan ini. Sisi positifnya perusahaan ini sudah turun 40% ya. Di tahun ini udah turun 40%, jadi mungkin akan ada peluang mungkin, tapi saya tidak berharap banyak ya. Dan secara short term oke lah mungkin bisa, tapi untuk secara long risknya lebih besar ya. Jadi be careful buat teman-teman. Dan mungkin itu pembahasan tentang SSIA, why perusahaan ini bisa naik gila-gilaan labanya di kuartal kedua. Mungkin itu semoga terjawab dan semoga bisa memberikan insight atau pandangan ke view tentang SSIA buat teman-teman. Bye-bye.